Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk beribadah, bermujahadah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam azan. Ini buat teman-teman yang baru bergabung, buat teman-teman yang masih pemula, kita akan mencoba untuk membahas kesalahan-kesalahan yang ada di dalam azan, baik yang fatal maupun yang tidak fatal. Kita akan coba memulai dari kata per kata atau kalimat per kalimat. Kita akan mencoba melihat kalimat pertama, yaitu takbir. Langsung saja ya. Apa kesalahan-kesalahan yang ada di sini? Yang pertama, yang fatal seperti yang sudah kita bahas, itu adalah jangan sampai memanjangkan huruf A ya. Allah ini jangan sampai dipanjangkan, karena akan merubah arti. Istifham sebagai pertanyaan, apakah Allah itu maha besar? Itu artinya. Itu seolah-olah kita meragukan kebesaran Allah. Jadi jangan dipanjangkan. Yang kedua, akbarnya juga jangan dipanjangkan. Akbar tidak boleh, karena akan merubah artinya dari akbar yang maha besar menjadi akbar yang berarti beduk, atau juga nama dari salah satu nama daripada jin, itu adalah akbar. Maka yang benar adalah kita mengucapkannya itu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kurang lebih. Allah, ya, saya coba ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita coba lihat kesalahan-kesalahan yang tidak prinsip ya, walaupun ini perlu untuk kita perbaiki, yang ada di lafaz Allah. Pertama, sering ditipiskan ya, kalimat Allahnya ini ditipiskan dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Ini di sebagian negara atau sebagian daerah yang mereka itu susah untuk mengucapkan Allahnya dengan tepat, itu ditipiskan. Nah, maka lafzul jalalah itu adalah ditebalkan, jangan sampai ditipiskan. Kemudian ya, jangan kelewat tebal ya, ini juga tidak tepat. Kalau terlalu tebal juga tidak tepat. Tebalnya bagaimana ya? Jadi menggunakan bibirnya yang dibulatkan, o ya, o dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini tidak tepat. O bukan, Allah tidak, tapi yang mendekati kebenaran kurang lebihnya seperti ini. A tetap dibuka, A kemudian lamnya yang ditebalkan. Allah, Allah, Allahu. Makanya kalau para muadzinin di Masjidil Haram, kalau kita lihat wajah mereka itu selalu terbuka ketika mengucapkan Allah itu. Artinya bagaimana mereka mengucapkan kalimat Allah dalam posisi tersenyum atau terbuka, itu yang mendekati kebenaran insya Allah ya. Jadi seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, atau juga ada yang menebalkan kalimat Allahnya dengan waw ya, sampai mendekati waw. Ini juga bagi sahabat-sahabat atau bagi kita-kita yang
agak susah mengucapkan Allah, ya, sehingga dia menjadi wawu, ya, sebagaimana Allah, Allahu, Allahu Akbar, Allah, ya, ada lamnya tapi lebih dominan wawunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga tidak benar, ya. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai terlalu tipis, jangan sampai terlalu tebal. Ini kalimat Allah, ya. Allahu Akbar. Ketika kita merangkai Allahu Akbar yang pertama dengan Allahu Akbar yang kedua, ada pertanyaan, mana yang betul cara mengucapkannya? Digabung, ya, kemudian ada dhammahnya, atau digabung kemudian ada fathahnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar? Mana yang benar? Ya, ada yang mengatakan Allahu Akbar itu benar. Juga sebagaimana kaidah yang lebih masyhur, yaitu Allahu Akbaru, ya, dengan dhammah itu dibenarkan. Jadi dua-duanya benar. Bagaimana pembenarannya? Kalau secara kaidah dari kaidah mewassalkan, maka dengan menggunakan dhammah itu lebih tepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang tepat. Jadi menggunakan dhammah, karena sebelumnya adalah dhammah. Ketika hamzah wasalnya tidak dibaca, maka itu dhammahnya tetap dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan yang fathah tadi? Apa pembenarannya atau dalilnya? Ya, dibenarkan itu karena lafaz azan itu pada dasarnya adalah semuanya itu terpisah antara satu dengan yang lain. Artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan Allahu Akbar yang kedua itu dipisah, ya. Jadi asalnya seperti itu, ya. Sehingga kalau di sebagian pendapat nanti mazhab itu bahwa dia mestinya memang dipisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Jadi dipisah. Nah, ketika dia disambung, maka sukunnya yang tadi akbar itu dia tetap, ya, mabniun ala sukun, ya, kalau dalam tanda kutip, ya. Dia tetap dalam sukunnya, dan kemudian hamzah, ya, yang di kedua itu, ya, diwakilkan dengan fathah. Nah, seperti itu pembenarannya, sehingga akan dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana kalau, ya, di dalam tajwid ketika seseorang membaca awal surat Ali Imran, bagaimana kira-kira kalau dia digabung antara alif lam mim dengan Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum? Ya, yang tepat adalah ketika dia membaca alif lam mim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Asalnya adalah alif lam mim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Jadi digabung jadi alif lam mim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ya, seperti itu, ya. Jadi kembali ke kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini ketika dia digabung memungkinkan untuk kita membaca Allahu Akbaru dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun yang masyhur adalah kita mengucapkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taib, jadi seperti itu. Maka ini yang kita gunakan. Kalau dia dipisah, maka seperti yang disampaikan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang
keliru juga adalah ketika kita menyambung tapi mensukunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga kurang tepat. Artinya satu nafas tapi diputuskan. Ini kurang tepat. Baik, ini kalimat Allahu Akbar. Ada yang fatal, ada yang tidak fatal. Iya, kita masuk ke kalimat Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nah, ini juga sama, asyhadu an la ilaha illallah ini jangan sampai dipanjangkan yang di awal asyhadu, walaupun jarang seperti itu. Ya, karena akan merubah hati. Ya, seolah-olah meragukan, apakah aku akan bersyahadat, akan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu, tapi sekali lagi itu jarang terjadi. Yang benar adalah asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ha jangan dipanjangkan di situ. Mungkin karena terbawa nada atau irama sehingga dipanjangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini kekeliruan juga. Ha jangan dipanjangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. La ilaha. Jangan la ilaha illallah. Nauzubillah. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Kalau kita mengganti la-nya menjadi la pendek, maka sungguh benar-benar ada Tuhan selain Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian hal yang diperhatikan, ya, Allah, kalimat Allah sama di awal tadi jangan terlalu ditebalkan, jangan terlalu ditipiskan. La ilaha illallah. Jangan lallah misalkan, atau lawwah pakai waw. Tidak. Kemudian di sini, ya, walaupun tidak terlalu prinsip, ya, ketika kita mengucapkan Allah, ya, itu di ujungnya jangan sampai dijadikan jangan dibulatkan bibirnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini tidak. Ini perlu diluruskan, ya, perlu ditepatkan. Kurang tepat seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah.